oleh Allah Ta'ala, itulah yang dimaksud amal yang soleh, amal yang dilakukan oleh Allah sendiri, amal yang sudah lillahi ta'ala. 3 pilar iman inilah yang ada di surat Al-Baqarah ayat 62. Siapapun Anda, apapun agama Anda, dan siapapun kalian, bila tiga pilar iman pokok ini yang diperuntukkan untuk seluruh manusia, bila kita memegang 3 pilar pokok iman ini, maka kita akan diberi pahala di sisi Allah, dan kita tidak merasa ketakutan dan bersedih hatinya di dalam kehidupan ini, yakni sudah menjadi aulia Allah. Imannya iman seperti para nabi-nabi dahulu, imannya seperti para rasul-rasul dahulu, imannya seperti para aulia-aulia Allah dahulu, yakni hatinya mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan hawa nafsunya sendiri di hati kita. Jadi yang ada hanyalah Allah, manusianya sudah tak ada lagi, makhluk-makhluknya sudah kembali di dalam kekuasaan Tuhannya. Inilah yang dimaksud orang-orang yang beriman. Jadi selama ini mayoritas manusia tidak menyadari bahwa iman kepada Allah itu iman yang seperti ini, iman yang original, iman yang dibawa oleh para nabi dan para rasul serta para aulia Allah. Kebanyakan mayoritas manusia yang disangka iman selama ini, imannya hanyalah kepada makhluk. Yang pertama, iman kepada Allah. Allah makhluk. Selama ini kita kan mengenal hanya namanya saja, mengenal Allah hanya namanya saja, hanya tulisan saja. Nama Allah bisa ditulis, bisa dilihat, bisa didengar. Itu kan makhluk. Jadi selama ini kita tidak beriman kepada siapa yang mempunyai nama Allah itu. Kita selama ini hanya beriman kepada nama, sedangkan kepada pemilik nama kita selama ini tidak beriman, karena di dalam hati kita yang jadi Tuhan selama ini adalah hawa nafsu kita sendiri. Karena selamanya hawa nafsu iblis dan setan yang terkutuk ini tidak mau, tidak rela, tidak ridho bahwa bila dirinya itu tidak ada. Jadi manusia, jadi hawa nafsu, jadi iblis dan setan itu tidak akan pernah rela dan ridho bila dirinya ditiadakan, bahwa dirinya bersujud kepada Adam, bersujud kepada ketiadaannya, yakni iblis dan setan serta hawa nafsu manusia ini selamanya tidak akan rela dan tidak akan ridho bila dia dikatakan tidak ada. Jadi itulah penyebabnya bahwa selama ini kita imannya hanya kepada makhluk, sedangkan Allah sang pencipta diri kita sendiri selama ini kita jadikan makhluk.
tidak terasa Allah ditiadakan seperti tiadanya diri manusia kita. Allah digoibkan seperti kegoiban diri manusia kita. Allah kita matikan seperti kematian diri manusia kita. Jadi Allah selama ini kita jadikan makhluk, dan kedudukan Allah selama ini dan sifat-sifatnya kita akui sebagai milik kita, sebagai sifat kita selama ini. Coba direnungkan, coba disadari, apakah benar demikian sobat? Selama ini kita tidak menyadari itu semua, karena selama ini hati kita sibuk mencintai selain Allah. Hati kita sibuk mencintai dunia. Hati kita sibuk mencintai diri kita sendiri. Hati kita sibuk mencintai badan-badan kita sendiri. Hati kita sibuk mencintai istri dan suami kita. Hati kita sibuk mencintai anak-anak kita. Hati kita sibuk mencintai harta-harta yang sudah kita gapai dan harta-harta yang sudah menjadi milik kita. Kita di dalam hati kita disibukkan dengan urusan dunia. Itulah hakikat jahanam di sisi Allah. Itulah hakikat anar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, mau minum dulu. Jadi kembali ke ayat tadi, bahwa manusia itu dimatikan 2 kali dan dihidupkan 2 kali. Maksudnya bagaimana? Secara hakikatnya, secara di sisi Allah. Coba buka kitab Al-Quran Qadim Anda masing-masing. Masuklah ke dalam diri Anda masing-masing. Coba pahami, resapi, tafakuri apa yang kami katakan, yang kami paparkan. Silahkan masuk ke dalam diri masing-masing, bertapalah di dalamnya dan dengarkan titah-titah Allah. Fahami, resapi apa yang dipaparkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud mati 2 kali dan yang dimaksud hidup 2 kali adalah ketika kita cikal bakal badan ini tercipta dari yang mati, yakni tanah yang mati. Itulah kematian pertama. Jadi awal tanah ini, cikal bakal badan ini, ketika belum diproses dengan hayatullah untuk dijadikan cikal bakal badan manusia,
maka posisi tanah itu adalah mati. Jadi itulah kematian pertama. Ingat, kematian yang pertama manusia adalah awalnya mati, akhir pun juga mati. Awalnya tiada, akhir pun juga tiada. Awalnya gaib, akhir pun juga gaib. Jadi pegang erat-erat di hati kita dan kepahaman kita yang selama ini salah di sisi Allah, memahami ayat-ayatnya Allah. Jadi kematian adalah sebelum cikal bakal badan ini diproses oleh hidup. Jadi kematian pertama ya asal manusia itu mati. Itulah kematian yang pertama. Kemudian cikal bakal badan ini, kemudian tanah itu diproses oleh hidup, disuapi, dimakani, diminumi dengan kasih sayangnya Allah, dijaga, dilindungi dari mara bahaya, dicukupi segala kebutuhan-kebutuhannya di dalam proses tanah, kemudian berkembang, diperjalankan menjadi tumbuh-tumbuhan. Jadi prosesnya dari tanah dicukupi, dibimbing, dipapah oleh Allah dengan kasih sayangnya, disuapi, dimakani, diminumi, dijaga oleh Allah hingga menjadi tumbuh-tumbuhan. Itulah kisah-kisah sejarah diri manusia kita. Kemudian dihidupi lagi, dikasih sayangi, disuapi, diminumi, dijaga, dikasih sayangi, diperjalankan lagi, berkembang biaklah tumbuh-tumbuhan itu hingga menjadi berkembang buahnya, buah-buahan, sayuran, dan padi. Jadi cikal bakalnya badan ini pernah ada di tanah, pernah ada di tumbuh-tumbuhan, pernah ada di buah-buahan, sayuran, dan padi, pernah ada di hayawan ternak yang makan rumput-rumputan, yang makan hasil bumi. Cikal bakal badan kita pernah ada di sana, tapi kita tidak tahu apa-apa. Jika badan ini milik kita, mestinya kita tahu apa-apa. Seluruh proses perjalanan cikal bakal badan ini tercipta bila memang badan ini milik kita. Kemudian diisrokan lagi, diperjalankan lagi, dipindah lagi dari buah-buahan, sayuran, dan padi menuju hidup yang ada pada kedua orang tua kita, cikal bakal kedua orang tua kita. Jadi cikal bakal kedua orang tua kita tanpa Allah, tanpa hidup, apakah ada kedua orang tua kita? Jadi adanya kedua orang tua kita ya karena Allah, ya karena hidup. Jadi setelah makanan, buah-buahan, sayuran, dan padi itu dimakan, dikonsumsi oleh kedua orang tua kita, hidup yang ada di kedua orang kita lah yang mencukupi segala kebutuhan, yang menjaga cikal bakal kedua orang tua kita ini. Bukan Allahnya yang makan,
bukan Allahnya yang minum, tapi Allah itu memakani, meminumi makhluk-makhluknya, mencukupi segala kebutuhan makhluk-makhluknya agar terproses. Bukan Allah yang butuh makan dan minum. Jadi makan dan minum itu adalah kebutuhan makhluk-makhluk yang diciptakannya, maka dipenuhilah seluruh kebutuhan-kebutuhan makhluknya. Kemudian setelah dimakan kedua orang tua kita, maka orang tua kita sendiri tak bisa memproses hasil makanan dan minuman yang telah dimakan dan yang telah diminumnya. Namun hiduplah yang menjaga, hiduplah yang memproses, hiduplah yang mencukupi segala kebutuhan badan-badan cikal bakal kedua orang tua kita. Sama halnya penjagaan Allah, pemeliharaan Allah atas cikal bakal badan kita ini sejak dari tanah sampai menuju kepada kedua orang tua kita. Setelah Allah memproses, memilah-milah saripati makanan-makanan dan minuman-minuman yang sudah diasupkan Allah kepada cikal bakal kedua orang tua kita, maka terciptalah sel sperma dan sel telur. Ketika ayah dan ibu kita bertemu, setelah menikah bertemu, lalu diproses lagi, dipertemukan lagi antara ayah dan ibu, antara kebaikan dan keburukan dipertemukan lagi, akhirnya menjadi gumpalan darah. Jadi apakah ayah dan ibu kita, apakah ayah kita bisa menciptakan sel sperma? Apakah ibu kita bisa menciptakan sel telur? Kan tidak. Semuanya urusan Allah, semuanya pemeliharaan Allah, semuanya di dalam kekuasaan Allah sebagai penciptanya. Setelah menjadi gumpalan darah, maka oleh Allah dipelihara lagi, diasupi makanan lagi, diasupi minuman lagi, disuapi dengan kasih sayangnya Allah, dijaga oleh Allah dari macam-macam mara bahaya, dikasih sayangi oleh Allah hingga diproses lagi, diperjalankan lagi sehingga menjadi gumpalan daging. Jadi semua proses-proses itu Allah lah yang menguasainya. Ketika menjadi gumpalan daging, maka diabadikan di dalam Al-Quran, kutiupkan rohku, maknanya ku hidupi cikal bakal manusia ini dengan hidupku. Jadi jangan terkecoh dengan kata-kata roh, dengan kata-kata hati, dengan kata-kata nyawa, dengan kata-kata jiwa. Karena empat nama ini, hati, roh, nyawa, jiwa, ini adalah dulur papat limo pancar, yakni keempatnya ini pancarnya kepada hayatullah, pancarnya hanya kepada hidup. Bila tak ada hidup, maka kata roh, kata hati, kata nyawa, kata jiwa
ini takkan ada. Jadi kata nyawa, jiwa, roh, dan hati ini hanya kata kiasan saja, hanya nama-nama hidup. Jadi nama hidup itu ada 4 julukan: jiwa, nyawa, roh, hati, yang kembali pulang kepada nama hidup. Jadi jangan terkecoh dengan 4 nama ini, karena 4 nama ini adalah ganti nama daripada hidup. Hakikatnya ya hidup sendiri, Allah sendiri, nyawa, jiwa, roh, dan hati itu adalah hidup. Jadi nama 4 itu kita hapus, kita kembalikan kepada hidup, biar kita mudah memahami dan tidak terlalu banyak bahasan-bahasan, agar kita cepat sampai. Karena umur kita sudah sedemikian, jadi berlombalah dengan ajal. Jangan keduluan ajal menjemput sementara kita belum mengenal Allah. Jadi bergegaslah mengenal Allah sebelum ajal menjemput. Seolah-olah manusia menyangka, mayoritas manusia menyangka adanya kehidupan itu di saat dimulai dari saat manusia masih berupa gumpalan daging. Seolah-olah saat itulah manusia mulai dihidupkan. Bila anggapan mayoritas manusia, kutiupkan rohku, saat itulah manusia dihidupkan. Lalu ketika saat jadi tanah diproses itu, prosesnya siapa yang memproses? Jadi maknanya sejak dari tanah sampai kepada tumbuhan, sampai kepada buah-buahan, sayuran, dan padi, sampai menjadi sperma dan sel telur, hingga menjadi gumpalan darah, itu sama dengan kutiupkan rohku. Jadi dengan ditiupnya rohullah, jadi ketika hayatullah sejak memproses dari tanah sampai menjadi gumpalan daging itu, sudah ditiupkan roh itu. Maksudnya sudah dihidupi dengan hidupnya Allah. Karena manusia itu sejatinya mati, tidak punya hidup, maka Allah menghidupinya dengan hidupnya. Jadi hidup itu bukan manusia, tapi Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang bisa dipahami. Jadi sejatinya kutiupkan ruhku itu bukan sejak jadi gumpalan daging saja. Sejak tanah itu mati, sudah ditiupkan ruhullah di dalamnya. Terbukti dari tanah bisa berproses menjadi tumbuhan, dari tumbuhan bisa memproses dari hasil dari tumbuhan itu sendiri, buah-buahan, sayuran, dan padi, sehingga terproses lagi menjadi sel sperma dan sel telur, hingga menjadi gumpalan darah, sampai menjadi gumpalan daging. Jadi diabadikannya di dalam Al-Quran ketika masih menjadi gumpalan daging, kutiupkan ruhku, agar manusia tahu bahwa sesungguhnya kutiupkan ruhku itu bukan berawal dari gumpalan daging saja. Jadi sejak dari tanah yang mati kemudian hingga menjadi gumpalan daging, semuanya itu hayatullah yang memproses.
apakah mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba gumpalan daging itu ada tanpa adanya proses dari tanah, dari tumbuhan, dari buah-buahan, sayuran dan padi, dari sperma dan sel telur, dari gumpalan darah? Apakah mungkin langsung ujuk-ujuk langsung jadi gumpalan daging? Kan mestinya kan ada prosesnya.